Ya, ada beberapa acara yang akan saya sampaikan. Pertama adalah pembukaan. Kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Roshela Canita Huwaida Rasta Variana. Panjang Bu namanya. Saya panggil Sela Janet aja. Yang ketiga ada sambutan dari pengurus Mushola Al-Barokah dan sekaligus sesepuh kita warga Utara 07 Bapak Riwan, Pak Ustadz Riwan. Dan keempat ada pembacaan ayat suci Al-Quran kembali yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Aprianti Wijaya. Baiklah, kita mulai saja biar tidak terlalu malam. Pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini. Oke, kita yang kedua, kita bahas yang kedua. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Roshela Canita Huwaida Rasta Virana. Beliau Ananda adalah peringkat satu tingkat anak-anak, kategori anak-anak kelurahan, dan peringkat satu kategori anak-anak tingkat kecamatan. Mangga kepada Ananda Roshela untuk bisa hadir di panggung. Ananda Roshela akan membacakan surat Al-A'raf ayat 109 sampai dengan 115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Estella. Suaranya menggetarkan jiwa. Mantap. Oke, selanjutnya sambutan dari pengurus musola Barokah sekaligus sesepuh RT 07 kepada Bapak Ustadz Ridwan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama yang kami hormati para alim ulama, kemudian kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Lani. Selamat datang Pak dan salam kenal. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 04 Kampung Melati, yang kami hormati para sesepuh khususnya RT 07 RW 04 Kampung Melati, dan para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Yang pertama, kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di halaman kantor Bapak Bri dalam rangka acara tausiah, yaitu dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 atau ucap syukur kemerdekaan yang ke-80. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita kelak akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, tentunya atas ranya ini, baik yang mendukung moral, material, kami ulangi. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik yang mendukung antara material, moral, dan lain-lain, sehingga acara ini bisa terselenggara. Terutama pada para panitia yang mungkin sejak kemarin sudah mulai sibuk ya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat Bapak Ustadz Sunani, salam kenal. Ini adalah Kampung Melati, khususnya RT 07. Jadi walaupun tidak ada pohon melati, tapi kembang melatinya banyak Pak, tidak pernah putus. Mau berapa kilo ada Pak di sini Pak. Amin. Karena di sini tempatnya kar Pak. Itulah Kampung Melati RT 7. Kemudian salam kenal dan selamat datang, dan mudah-mudahan dengan pengenalan ini kita kelak akan sambung kembali ya Pak ya. Amin. Kemudian atas acara ini tentu saja kita dapat rahmat Allah SWT dengan kemerdekaan yang ke-80
itu adalah nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa, terutama untuk umat muslim sampai saat ini, walaupun di sana sini kelihatan tidak baik-baik saja, tapi pada intinya adalah merdeka. Kemerdekaan yang kita rebut oleh para pahlawan pendahulu kita. Seandainya tidak ada kemerdekaan, mungkin keadaan umat Islam tidak seperti ini, khususnya di Indonesia. Mungkin baik, lebih buruk barangkali, atau pokoknya ya inilah hikmah dari rahmat Allah SWT, ya, kemerdekaan. Di tahun 1945. Kemudian ingin saya sampaikan sedikit tambahan Pak, karena ini sedikitlah disinggung tentang ibadah. Jadi akhir-akhir ini terutama umat muslim tentang ibadah itu, terutama pokoknya ibadah lah, itu rada kendor gitu tuh. Mohon disinggung dan ditingkatkan gimana tipnya supaya kita itu beribadah itu ada semangat gitu tuh. Ada semangat seperti kita mau menunggu door prize. Itu semangat. Itu Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat datang. Terima kasih Bapak Ustadz sudah berkenan hadir di RT 07 RW 04 Muladi. Itu aja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد. Oi, ika mamangane mandeg dia. Oi, Bu. Jare pede aku umatnya Kanjeng Nabi. Nah, di saat ada sholawat dibaca sholawat lagi ya Bu ya. Iya, nanti snacknya berhenti dulu. Iya. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kula pentakoni ibu dikit. Bahasa Jawa ngerti enggak? Di sini Pak. Ibu bahasa Jawa ngerti? Sunda ayahnya, iya, orang di Sunda asli dah Bu. Ya. Berarti mau dicampur Sunda ana, Jawa ana. Kula pentakon di ibu-ibu, suara kula bari suara kori, bau kayak enak nih Bu. Oi, enakan mana? Sama aja. Kitab suci Al-Quran bila dilagu buatan dilagu, asal modal ibu bapak jawabnya hanya menjawab Allah, pahalanya sama dengan nek tadi. Alhamdulillah. Allah bora tidak, Allah loman tidak. Kang Medit siapa?
Ya syukur hari ngakhir sih. Jadi apabila ada kitab suci Al-Quran dilantung, lalu ibu bapak jawab Allah, pahalanya sama dengan nok yang tadi baca Al-Quran. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, teman-teman para alim, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus kepada sesepuh kita Kampung Melati RT 07 RW 04 ya, Kampung Melati Kota Cirebon. Pantesan ibu Indara di Kampung Melati, baru masuk di lampu merah pertigaan tadi saja sudah wangi Melati. Alhamdulillah. Iya, maka di sini punya sejarah Pak Riwan. Kampung Melati nanti ada sejarah Melati. Maka apa yang disampaikan oleh Kak Ustadz Riwan tadi, mari kita tingkatkan ibadah kita. Sebetulnya Melati pas kebetulan katanya di sini minta disentuh dengan Maulid Nabi ya Pak Riwan. Baik, insya Allah ada semua. Dan selagi silaturahim, Kampung Melati punya sejarah sendiri. Mudah-mudahan malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepada kita semua. Warga masyarakat Melati Kota Cirebon diberkahi, amin ya rabbal alamin. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi keselamatannya, amin Allahumma ya rabbal alamin, dari dunia sampai akhirat, amin Allahumma ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Riwan selaku sesepuh sekaligus DKM juga, dan yang kami hormati kepada pembawa acara yang tidak asing lagi, sahabat saya di Sumatera Pak, itu Kang Mehmet. Kurang tahu nama aslinya siapa, saya tahunya Kang Mehmet, cuman asli dari sini mungkin ya Bu ya, asli dari sini ya. Dan yang kami hormati juga Bapak RW, Bapak RT-nya ada semua Pak di sini. Pak RT-nya ada, Pak RW-nya ada, alhamdulillah. Dan yang penjaga sound system yang kami hormati juga, hadirin hadirat sing gering karo sing gembrot ingkang kawula hormati. Yang pertama dan paling utama, mari kita bersama-sama malam ini mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam dan sehat walafiat lahir batin jasmani rohani. Syukur alhamdulillah, Allah berikan kepada kami nikmat iman dan Islam, selalu istiqomah, amin Allahumma ya rabbal. Dengan kita berkumpul seperti ini atas dasar apa? Nikmat si Gusti. Bisa makan snack, nikmat dari siapa? Dari Gusti Allah. Bahkan bisa menatap ustadz pun nikmat dari Gusti Allah. Maka kita perbanyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatikatul salam
mugia tetap tercurah limpah ke dumateng junjungan kaula Nabi kang paling mulia, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya dan kepada kita semua yang selalu beliau membawa dari zaman kegelapan sampai sekarang, bersusah payah perang-perangnya apa baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, semoga kita semua tergolong umatnya dengan harapan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengawas rahimakallah, malam ini malam tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, puncak daripada 30 Agustus sekaligus insyaallah Pak Ustaz Dewan 30 Agustus bulan Masehi tanggal 6 kalau enggak salah, malam ke-7 ini ya. Malam ke-7-nya Rabiul Awal bulan Hijriah, tahun Hijriah, bulan Hijriahnya. Jadi pas pisan Pak Ustaz Dewan. Malam ini akan menerangkannya. 17 Agustus angkanya sekaligus peringatan Maulid Nabi, menyambut kelahiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus silaturahim ada di sila ketiga nanti. Namun sebelum acara pengajian dimulai, mari kita bersama-sama mengajak bersolawat. Setuju tidak Bu? Ngajak solawat setuju enggak? Semoga diawali dengan bersolawat, diawali dengan bacaan Al-Quran tadi. 2 kali pembacaan Al-Quran, sekarang diawali sholat sifat. Semoga malam ini kita semua membaca sholat sifat bersama-sama. Malam ini Allah menurunkan hidayah kepada warga kita Kampung Melati, amin. Selamatkan kami semua dari dunia sampai akhirat, amin. Berkahkan kami semua ya Allah. Dan apabila jomblo-jomblo semua dapat jodoh malam ini, amin. Duda janda malam ini dapat jodoh, amin. Ya Rabbal, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa dibantu pengeras suara. Wa nuril absari tangan diangkat semua. Mugi Gusti Allah maringi kesehatan datang kula lan panjenengan sami siwa pengawasan. Mugi Gusti Allah maringi kesehatan datang kula lan panjenengan sami siwa salawatan. Allah Ali ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati
وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga malam ini Allah memberikan kita semua kesehatan, amin. Yang lagi kumpul pengajian, amin. Dan semoga Allah malam ini memberikan kepada kita semua dalam keadaan sehat, yang kita mau bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Nah sekian ulang aja ke Baridinan dingin, setuju? Gampang bahasa neraka 17 Agustus sih Pak Ustaz Ridwan ya. Kian ulang ajak Baridinan dingin gelem boleh Bu? Gelem, dijak Baridinan gelem, siap? Iya. Ratmina ayo mangkat. Kan masih sekolah Pak akhirnya ya. Wis tua masih sekolah, bikin kan di pengajian ya. Ganti ya Ratmina mangkatnya ngaji. Dari kok ibu kan rusakan ngaji, kula kang awal ya. Setuju? Ratmina ayo mangkat. Kanggo sangu besok mat. Sabab besok yang wis mati kula kabeh bakal dia meneng bahasnya. Kula kabeh bakal wis mati dirubung ngaji kabeh kan diaje Bu. Kula kabeh bakal diaje ret bocah ceret gedening dalan duduk kuning bari pikir kan di pengajian nokjung kang wakil belajar ngaji nokjung gula tanah ilmu sawiti bener pisan Quran wis pasti. Carilah ilmu yang sejati, betul? Mari kita bersama-sama pertama kali mengupas masalah 17 Agustus. Malam ini kita semua bersyukur kepada Allah. Sudah berapa puluh tahun Bu? Ke-80 tahun. Maka dengan harapan kami semua seperti ini Kang Ridwan, inilah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, semata-mata Indonesia tidak mungkin akan merdeka. Betul Ustaz? Sok bayangkan senjata babu runcing melawan senjata meriam, bagaimana? Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini disyukuri oleh warga Melati, dengan izin Allah bambu runcing bisa melawan senjata apapun. Itu dasar apa? Dasar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kenapa setiap 17 boleh Ustaz? 17 Agustus dimeriahkan, ada lomba balapan makan kerupuk boleh, balap karung boleh. Jangankan balap karung makan kerupuk Bu, balap sarung boleh, balap daster boleh. Kenapa sih? Untuk mengingat 17-nya. Angka 17 apa Ustaz? Angka 17 itu jumlah dari yang 5 Pak Ridwan. Tahun 45, 4 para sahabat, 5 waktu, 5 waktu dijumlahkan, digabungkan jumlahnya 17 rakaat. Maka disitulah angka 7 mengandung makna angka 7 yang sangat luar biasa. Angka 7 mengandung makna yang sangat luar biasa. Apa? Pitu artinya pitulung. Jaluk pitulung kepada siapa? Ning Gusti, berarti jaluk pitulung kepada di hadapan angka pitu. Ning hadapan angka 7 apa? Anak angka 1. Napa jaluk yang mana? Angka 1. Mari kita buka bersama. Lapat Allah pertamanya huruf apa? Huruf alif. Berarti 7 pitulung mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan di situ. Digabung menjadi 17 rakaat. Apa yang disampaikan oleh Kausar Ridwan, maka kapan maning kula lamun beli bangkit singkawi kieu. Betul. Zaman sekarang beli usum pada tukaran ributan. Betul. Sudah zamannya merdeka. Kita makan di jalan tenang, makan bakso 2 mangkok pun tenang. Maka ciptakanlah malam ini semua kita di sini dijadikan semua golongan hasanah semua. Alhamdulillah.
rumah tangganya hasanah, penduduknya hasanah, perilakunya hasanah, tutur sapanya hasanah, jalannya hasanah, sampai rumah tangganya pun anak keturunannya hasanah, ibunya hasanah, mbaknya hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Apa sih artinya hasanah? Akur. Apa yang diterapkan sila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Kongkon akur, kongkon bagus kabeh. Maka di situ kita bersama-sama yuk kula kabeh harus mengingat setiap peringatan 17 Agustus dimeriahkan untuk mengingat 17 rakaat. Semoga malam ini Allah membuka pintu hati yang tertutup kita semua. Apabila yang 17 rakaat belum full, semoga malam ini bisa full semua. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo salat, ayo salat. Mumpung awak masih sehat, ayo salat, ayo salat. Mumpung awak masih kuat, salatullah, salamullah, salatullah ala yasin habibillah. Elingana kabeh manusia lanang wadon nom lan tua den salini kelambi putih yen wis pudar orang bisa muni. Salatullah salamullah numpangke kereta Jawa rodai papat berwujud manusia. Numpangke kereta Jawa rodai papat berwujud manusia. Salatullah ditumpangi anjang-anjang, ditaburi rentetan kembang, tangga batur pada nyawa. Ayo pada nguatakeun iman. Salatullah Alhamdulillahirabbil alamin. Diperbanyak isi syair dan sholawat Bu ya, karena malam ini sudah masuk malam ke-7 Rabiul Awal. Ada keterangan siapa yang mau baca sholawat kepada baginda Rasul satu kali, hanya cukup satu kali Bu. Siapa orang yang mau baca sholawat untuk Kanjeng Rasul satu kali, malaikat 3000 akan mendoakan tersebut. Alhamdulillah, luar biasa tidak Bu? Hanya satu kali. Bayangkan masyarakat Kampung Melati punya istiqomah satu waktu 20 kali, berarti 5 waktu 100. Duhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, subuh 20. Pak insya Allah. Satu kali baca sholawat kepada Kanjeng Rasul, malaikat 3000 akan mendoakan. Kalau sudah didoakan oleh para malaikat 3000, sudah pasti itu. Alhamdulillah. Yang disyairkan oleh tadi insya Allah ibu bapak sedikit mengerti Bu ya. Ingatlah kita semua, laki-laki perempuan,
tiada muda tiada tua. Kalau sudah pakai kain yang putih tidak akan bisa kembali, maksudnya orang yang sudah meninggal. Betul? Di situ maka bangkit. Kenapa dunia dia sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat sadaqallahul azim. Kita semua hidup di dunia dikengken ibadah terus. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintahku salat yang 5 waktu. Malam ini 17 Agustus, bagaimana kita semua salatnya yang 5 waktu? Apakah sudah full 17 rakaat belum? Apabila malam ini belum bisa semuanya, semoga malam ini Allah menurunkan hidayah warga kita ahli sholat. Amin ya robbal. Cuman bagi Pak Ustadz Ridwan yang sudah rajin ibadah, apabila punya tetangga belum bisa ibadah, kita tidak boleh memusuhi. Mari. Betul? Punya tetangga masih mabok-mabokan, kita yang punya orang Islam tidak bisa memusuhi, tidak boleh. Kenapa? Kalau kita ingin diaku umat baginda Rasul, apa yang disampaikan tadi oleh Korah Ustadzah tadi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, kalau engkau ingin dicintai olehku, cintai dulu Rasulmu. Maka disitulah kula demen maring Kanjeng Nabi dikit, baru Allah akan mencintai kita. Betul? Maka kian warga Melati, kampung Melati lagi belajar mencintai Kanjeng Nabi. Kalau sudah mencintai Kanjeng Nabi, Pak Ustadz Ridwan, nanti Allah akan menyayangi kita semua. Kelas berapa masyarakat kampung Melati, kota Cirebon? Urusan mencintai tidak ada yang disalahkan. Betul? Bahkan yang namanya mencintai, Pangapura, kang namanya percintaan, punten Pak RT Pak RW, kira-kira masuk akal tidak? Coba sob. Anak muda cinta kepada sang gadis Melati, kira-kira masuk akal tidak? Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan kuseberang, masuk akal tidak? Ku pinjam sayapku, aku akan terbang ke ayam-ayam. Manuk darah diajak ngomong, masuk asalnya? Tidak. Cuman orang lagi demen, wong lagi cinta, apapun dikatakan. Iya. Jangankan gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan kuseberangi. Manik witan kelapa bemlorot bahaya bu ya. Cuman lagi demen. Ki kumpul kayak gini apa? Ngarepaken ridho sing Gusti Allah. Mudah-mudahan malam ini mendapat catatan yang hasanah semua. Amin. Li jaluk seneknya apa Kang Ridwan? Boten. Yang diharapkan dari kami kampung Melati di sini Bu, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu. Semoga dengan adanya syiar seperti ini, huru hara yang di mana-mana, semoga malam ini ditutup jadikan damai semua. Amin. Ya Rabbal. Maka yang namanya syiar seperti ini Bu, beda dengan yang ngaji Bu. Kalau ngaji di majelis taklim tidak membutuhkan seperti ini. Ari syiar kudu rame. Bulane lapu pada meneng Bu. Pating gobeb joro kabeh. Ku namanya syiar. Siapa yang bergerak menjalankan syiar seperti ini, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Malam ini semoga Allah mengabulkan doa kami semua. Di sini kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Percintaan tersebut tidak ada yang dijadikan, tapi kita semoga lagi belajar mencintai kepada Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Generasi anak-anak kita, mari kita tanamkan belajar untuk pendidikan agama. Karena kalau bukan beliau, mereka siapa Bu? Kita sudah tua. Yang diharapkan adalah generasi dari anak-anak kita. Anak-anak kita pun orang tua tiada, tidak pernah dipinta apa-apa. Apa yang dipinta oleh kedua orang tua setelah tiada? Kang dipinta apa?
yantadiru da'watan tal'aqu min ibnihi, doa dari anak cucunya. Alhamdulillah. Semoga anak cucu kami jikalau orang tua tiada bisa mendoakan Pak Ustadz Iwan ya. Semoga anak-anak cucu kami, keturunan kami anak yang soleh dan solihah, amin. Dan semoga malam ini Allah memberikan hidayah, muliakan kepada anak-anak yatim, amin ya robbal alamin. Itulah jadi menciptakan seperti ini intinya syukur kepada Allah Kang Ridwan. Syukur ning Gusti Allah bahwa kemerdekaan sekarang sudah 80 tahun kita tenang. Zaman dulu Bu, yang dirasakan oleh zaman dulu belum merdeka, apa yang dirasakan coba Bu? Tidak bisa tenang damai seperti ini. Jangankan ibu makan mie ayam 2 mangkok pinggir jalan. Konon katanya Pak Ridwan zaman dulu anak mau melahirkan Bu, padahal sudah keluar kepalanya, Bor! Belanda datang dibopong lagi ketakutan. Ada orang yang dekem di WC sudah keluar separuh, Bor! Belanda datang. Di mana ketenangannya? Maka malam ini kita mengucapkan berbanyak alhamdulillah. Maka kita kalah Pak Ustadz Iwan sama orang tua zaman dulu Pak. Orang tua zaman dulu baca alhamdulillah terus, alhamdulillah, itu lagi puji kepada Allah. Syukur alhamdulillah Gusti. Kita semua sekarang sudah enak pisan, di mana-mana serba ada, betul? Sok tanya orang tua zaman dulu yang mengalami zaman penjajahan siapa Pak Ustadz di sini? Ada enggak? Usianya yang mengalami waktu zaman dulu dari jajah tuh. Zaman sekarang kurang apa coba Bu? Makanan di jalan-jalan serba ada, betul? Sekarang jangankan martabak yang mahal Bu, di saya di kampung cilok kerupuk sambal mencet HP datang ke rumah. Alhamdulillah, bener nggak Pak RT? Zaman canggih. Barang zaman dulu jangankan air yang manis kayak gini Bu, pengen air yang adem kayak Kang Ridwan. Itu orang tua saya zaman dulu mencari-cari di kebun, di petani, di sawah. Kang ning pojok sawah ke sore waru, Kang di gejok di kebo Kang Ustaz. Ning kono bari cengking, celowakan banyu disedot karo wiwitan pari. Barang sekarang kita muji syukur alhamdulillah ya Allah. Muji syukur ada panjenengan Gusti, semua apapun ada. Mau makan semangka yang 30.000 tidak bisa, di kulkas warung yang 2.000 satu iris ada. Alhamdulillah. Minuman Coca-Cola yang 7.000 tidak mampu, Coca-Cola yang 2.000 ada. Alhamdulillah. Kang sasetan kamu itu. Maka kalau di zaman sekarang kita tidak banyak bersyukur, salah besar. Karena kata Allah, siapa orang yang banyak bersyukur, maka Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan terus. Cuman ucapan seperti itu tuh memang berat Pak Ustadz Iwan. Percis kayak wong tua zaman begini ucapakan, belajar sabar. Betul, makom kita semua harus belajar sabar. Kelingan ucapannya Pak RT kayak wong tua zaman begini, enteng kecape abot sanggane, itu seperti itu. Maka kampung Melati jangan menyerah Bu. Hayo kita bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kapan lagi kalau mulai dari sekarang tidak mau lagi. Karena di situ pun apapun semua kita akan kembali ke asal semula. Karena ayatnya sudah nyata Kang Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Al-ayah sadaqallahul azim, yang Allah alam bimuradih bila ayah. Jikalau ajal tiba terhadap diri kita semua, tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa mundurkan. Apapun permintaan manusia tidak bisa. Karena itu sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sekarang malam ini kita syukur alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan. Bapak bisa duduk sambil makan, sambil jabur snack, itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahkan mulut bisa mengunyah pun itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah, 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 itu orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua yuk jangan tinggalkan kepada yang namanya zikir. Zaman dulu tidak ada kalimat zikir, adanya wirid. Kang ake wirid dek. Mulanya wong tua zaman pengian Kang Riwan kelingan mawon sunani lamun besok sampai dewasa aja tinggalakeun donga saku jagat. Cuman kula takon bi ari ning Sunda ngomongna bibi doa sapu jagat naon geus nya ulah loba tanya nu penting nyane ulah tinggalkeun doa sapu jagat ya kan lamun kula bi dipelajari apa yang dibacakan Kang Riawannya bulane Kang mau disebutaken kampungnya hasanah terusan rumah tangga yang hasanah, bapak ibunya hasanah, anak keturunan ulah hasanah. Munculnya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Dunianya hasanah, insyaallah akhiratnya pun hasanah. Betul? Karena doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wis ning rakit-rakit kabeh Bu, ning paketane anak kabeh. Maka kang paketan ku Bu dudu makanan kayak kenen bae, duduk jajan, duduk pakaian bae. Ternyata Kang Riwan ayat kang dipaket ning Gusti Allah bagian pirang-pirang. Bahkan ayat Allah yang dipaket tersebut itu tidak bisa dipisahkan sama sekali. Paket yang pertama ayat Allah yang dipaket ati Allah wa ati Rasul. Ayat yang dipaket pertama ati Allah wa ati Rasul. Kalau sudah taat kepada Allah belum taat kepada Rasul, belum satu paket. Seperti apa? Sholat 5 waktu rajin tapi belum sama sekali melaksanakan ibadah yang sudah, berarti belum satu paket. Paham? Itu namanya satu paket. Jadi kalau sudah sholat 5 waktunya jalan, minimal yang sunnah yang lainnya dikerjakan sekali atau apapun. Misal sholat sunnah qobla atau ba'da itu dilaksanakan, ada maunya. Contoh memberikan anak yatim itu berikan, sudah yang lainnya. Kalau sholatnya rajin tapi tidak pernah mengikuti sunnah Nabi, berarti belum satu paket. Ati Allah wa ati Rasul. Ayat yang kedua dipaket wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau sudah mau melaksanakan sholat harus mau menjalankan sedekah. Kalau sudah melaksanakan sholat berarti harus mau belajar melaksanakan sedekah. Sedikit sekecil apapun, misal memberikan kepada anak yatim 5.000 atau 2.000, di lampu merah 1.000, itu kalau sudah melaksanakan sholat rajin tapi tidak sama sekali sedekah, belum satu paket. Paket kang nomor 3 ridho birrul walidain. Ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua. Maka sangat prihatin apabila ada orang yang ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, tapi kepada kedua orang tua melawan, sangat rugi. Sampai kiamat tidak akan diterima pahalanya, betul? Maka muliakan masih usia kedua orang tua. Apabila kita masih usia kedua orang tua, tolong muliakan orang tua kita. Apabila orang tua kita sudah tua masih usaha, hentikan oleh kita yang jadi anak. Dan apabila masih kedua orang tua ada sekarang, muliakan beliau semua, karena beliau yang jasanya luar biasa.
Jadi jangan sekali-kali menyakiti kedua orang tua kita. Terdengar enggak nak? Nah, kerungu enggak? Kerungu beli. Yang jadi anak, yang masih punya ayah dan ibu, harus taat kepada kedua orang tua. Muliakan beliau-beliau. Karena jasa beliaulah kita bisa seperti ini. Bagaimana Ustaz, orang tua kita sudah di alam kubur. Itulah Pariwan. Walaupun sudah di alam kubur, maka kita masih bisa muliakan mereka dengan cara doa. Doa. Maka malam ini saya minta sepakat Fatihah dulu Pariwannya untuk Kanjeng Rasul dan para sesepuh kita semua yang sudah mendahului dalam kubur, sekaligus untuk para pejuang kita. Semoga di sana mendapatkan ampunan, diterima ibadahnya, dan semoga dilapangkan dalam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin amin amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga yang sudah baca Fatihah kita semua, para pejuang pahlawan kita, para ulama kita, orang tua kita sudah mendahului kita, saudara-saudara kita semua di sana mendapat ampunan dari Allah, diterima amal ibadahnya, semoga mendapatkan rahmat kuburnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanggo kang terakhir Pariwan, wis bisa suwe-suwe ya. Kanggo yang terakhir silaturahim. Silaturahim sesama manusia yang dikatakan hablum minan nas. Adanya di sila ketiga, Bu. Sila yang ketiga persatuan Indonesia. Iku asli ning Qur'ane ana, Bu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi ternyata sila ketiga pokon bersatu kuning Qur'ane ana, Bu. Innamal mu'minuna setuhune wong mukmin. Innamal mu'minuna sesungguhnya orang mukmin itu ikhwatun, saudara. Kalau sudah saudara kata Allah harus apa? Baina akhwaikum, harus akur, baur, bersatu. Di antara apa? Baina akhwaikum, di antara saudara-saudara kita. Kalau sudah kita rukun bersatu, wattaqullaha, dan takutlah kita semua kepada Allah. La'allakum turhamun. Kalau kita semua sudah rukun, sudah menyatu, bersatu seperti sila yang ketiga persatuan Indonesia, maka Allah akan turunkan turhamun, akan memberikan kasih sayang kepada hambanya. Amin ya robbal. Semoga Allah malam ini menurunkan hidayah kepada kita semua. Jadi jangan khawatir Kang Mehmet, adanya di kampung RT 7 ini 07, tapi syiar ini untuk menyelamatkan sampai sekeliling 40 lokasi. Di sini ada syiar sekeliling 40 halaman, di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu hebatnya. Seperti tadi, siapa orang yang mau baca sholawat 1 kali, maka Allah akan mengutuskan malaikat 3000 malaikat untuk mendoakan orang tersebut. Dan diperbanyak baca Al-Qur'an. Di situ ada aqulu alif lam mim. Orang yang baca Quran lagi Pariwan, 1 huruf mendapatkan kebaikan 1. Yang 1 huruf kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Kula boten ngucap, tapi Kanjeng Rasul ngucap. Aqulu alif lam mim. Alif lam karo mim. Duduk huruf siji, akan tetapi alif lam mim huruf telu. Membaca kalimat alif lam mim tersebut berarti yang 1 huruf diberikan kebagusan oleh Allah 1 dikali 10. Baca 3 huruf alif lam mim, 3 huruf berarti dikalikan 30 kebaikan. Itu baru baca alif lam mim doang. Apalagi Kang Riwan yang sering deres 2 kebet. Alhamdulillah.
Ziarah kubur bagaimana Ustadz? Saya tidak bisa ngaji, hanya di situ bisa memandang ayah kita. Padu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah boleh Bu. Bismillah ada tidak bisa lagi. Ustadz bagaimana ziarah kubur? Saya tidak bisa baca apa-apa, hanya bisa Allah boleh. Ziarah kubur tidak bisa baca apapun, hanya diam sejenak boleh. Maka disitulah silaturahim ada 3 macam Bu. Yang pertama silaturahim sesama manusia yang dikatakan hablum minanas. Kayak maukah gula ketemu di kaku Sadriwan Kang Mehmet sing kawit sekolah karo anom salaman pun hablum minanas. Setiap ketemu jabat tangan, setiap ketemu salaman. Yang pertama. Yang kedua silaturahim Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang Ustadz sering ketemu? Bukan. Yang kedua silaturahim karo Kanjeng Nabi. Orang yang mau baca sholawat ke Kanjeng Nabi berarti silaturahim dengan Kanjeng Rasul. Yang ketiga silaturahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang Allah katon? Allah kelihatan? Tidak. Orang yang lagi menghadap kepada Allah melaksanakan ibadah sholat Kang Riwan berarti mereka lagi komunikasi karo Gusti Allah. Itu. Maka silaturahim ada 3 macam. Silaturahim sesama manusia, silaturahim kepada Kanjeng Rasul, silaturahim kepada Kanjeng Nabi. Istighfar pun ada 3 macam Bu. Istighfar pendek, istighfar sedang, istighfar panjang. Paham semua Bu? Waduh paham baik Kang Mehmet. Khawatir Pak sing pengajian Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar pendek, istighfar pendek, istighfar pendek, istighfar. Bukan itu. Kalau tidak paham tanya Ustadz istighfar pendek yang kayak apa, istighfar sedang kayak apa, istighfar panjang kayak apa, tanpa bayar Bu, gratis. Istighfar pendek Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Istighfar pendek. Istighfar sedang Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar sedang. Istighfar kang panjang nomor 3. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyah wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Wal apal Bu, lamun beli melu berjamaah karo Kang Ustaz Riwan Kang Mehmet ya. Wis beli usaha apal Kang Dawat sing penting bisa astagfirullah. Beli apal, beli apal. Ari pengen apal melu beli bisa. Sholawat pun bermacam-macam sholawat. Sholawat kan gampang. Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu aja. Wis. Maka dengan keterangan 17 Agustus sekaligus menyangkut Maulid Nabi dan silaturahim anak kabeh Kang Mehmet di 17 rakaat. 17 rakaat jumlah sing apa? Sing 5 waktu 45. Angka pitu sangat luar biasa Bu. Pitu ning ada pada siji digabung jadi 17. Angka pitu 2 manda sangat luar biasa. Pituluh. Buktiakeun ning Kampung Melati. Langit lapis pitu, bumi pun lapis pitu, tahlilan pitung bengi, weteng buncit pitung bulana, tuku kembang pitung warna, masjid kesepuan sampai sekarang ada nek. Itu bahkan malam ini luar biasa Kang Mehmet. Kalau enggak salah malam ini Allah menurunkan mukjizat kepada kita semua. Ninggangi siar malam minggu ini malam ke-7 Rabiul Awal. Semoga keberkahan muncul malam ini. Amin. Dadak-dadakan warga Melati berkah kabeh. Amin. Kampung Melati barokah kabeh. Kang dagang laris barokah kabeh. Kang ning jalan-jalan laris barokah kabeh. Rangda-rangda laris kabeh payu. Amin ya rabbal.
bokat durung ketemu jodohe kang ning panggung nganggur dewekan Bu. Iya, daftar di Kang Mehmet bae Bu. Ning panggung dewekan dudu rapi ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah warung berkat Bu. Ya Kang Mehmet, gelem karo kula warung berkat Bu. Ya. Jadi malam ini malam ke-7 Rabiul Awal, bulan Mulud. Maka orang banyak yang berbicara Kang Riwan. Apa sih Pak Ustaz? Peringatan Maulid Maulud boleh semua. Aja yang ngajak-ngajakan peringatan Maulid Nabi ada, peringatan Maulud ada, muludan ada. Telu kunku kabeh mancing kabeh Kang Ustaz. Tujuannya sama seperti Bapak Riwan makan sarapan pagi, ambilnya lontong sayur. Kang Mehmet ambilnya bubur ayam, Pak RT serabi karo gorengan. Pun ku beli kena Kang Mehmet ngomong napa sih sarapan serabi karo gorengan libis. Karena kesukaannya ya. Yang makan lontong sayur tidak boleh menyalahkan kenapa sarapan nasi kuning, tidak boleh. Tujuan sama untuk isi kanggo isi perut tujuan. Maka kanggo beli pantes mulutan langka jalur ya. Maulid Nabi, Maulud Nabi, Maulud boleh, kanggo mulut. Maka ini kesepuan sok dilengakan kaliwan. Mulutan rame. Dalam mulutan komedi gorengan rame kabeh. Iya. Jadi sing penting kula aja ngomong mulutan mangga ning komedi ayo mangkat kabeh tasarkian. Malam mingguan karo kula. Kok kang bayari kula iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kula kabeh ngajak jangan sampai kalah sama anak muda Bu. Anak muda mencintai gadis padahal ketemu di Alfa sekali sekelentaban anak si Anu di Alfa, Masya Allah sampai lah apa yang maut rayuan mautnya Pak RT dilantungkan di hadapan anak tersebut. Bayanganmu selalu menjelma membuatku tiada berdaya untuk melupakanmu. Bayanganmu selalu menjelma. Coba nih organ Kang Mehmet pada sawer Pak RT. Nih kan beli gelem sawer ya. Apabila ku menjadi cinta lagi, bayang wajahmu menjelma selalu. Wah ini gorokannya lara. Jadi aja sampai kalah nih anak muda ya Bu ya. Mencintai anak gadis di Alfa ketemu sekali, kenapa langsung rayuan maut? Kita bersama-sama mulai malam ini semoga mendapat hidayah dari Allah, mencintai Rasulnya seperti anak muda tersebut. Tanamkan dalam hati kita selalu bersolawat untuk baginda Rasul. Amin Allahumma. Kenapa kita langsung selalu tanamkan baca solawat? Karena kelak di yaumil akhir yang disampaikan oleh Kang Sadiwan tadi, kok Kang bakal ditulungi ini siapa? Ya Kanjeng Nabi Bu. Yang akan menolong kita yaitu baginda Rasul. Pula ada sering kali ngarep-ngarep wong melatih Gusti kula nyuwun syafaat artinya pertolongan. Maka janji Gusti Allah asal gelem maca sholawat ing Kanjeng Rasul, asal warga kampung Melati mau berbaca sholawat kepada Kanjeng Rasul, jangan khawatir, nanti Kanjeng Nabi-nya sendiri, beliau sendiri akan menunggu. Ya ummati, ya ummati, ya ummati. Kang diteni umat Ibu tidak membutuhkan anak keluarganya, tidak. Yang ditunggu apa Pak Riwan? Yen kampung Melati mendi diteka-teka. Begitu tongol maning, alhamdulillah Gusti maturkun selamat. Tongol maning Pak RW, oh kian Pak RW ada di pengajian lagi cabur jeruk. Ya anak alhamdulillah selamat. Gak apa-apa lanjut. Paling enak ngaji Bu. Kula karo Kang Panjenengan jamaah enak jamaah Kang Mehmet. Kula dikene sing mau banyu kowe lak jaburan. Enak Ibu ngeloncor oli, jabur oli. Dipikir enak Kang jamaah daripada kula sing kawit tinggi-tinggi Bu. Banyune pisi segelas wis. Langka jaburan Bu. Hampura Kang Mehmet. Keliling kemanapun Pariwan, sampai Kuningan kemanapun,
aja bu banyu kang kayak kenen bu padahal ki Ustaz Sunani banyu kang butak doyan kira-kira diabetes beliau sebenarnya gagah aja bu cuman rata-rata keliling dunia ning panggung ibu banyak kayak kenen kabeh perang sadar di doyan kang butak padahal si doi ya kang memet ya dodo jadi gitu tenang kang butak kan kok ya kang memet ya kula yakin percaya bu warga Melati dilawan punya sejarah sendiri walaupun kelihatannya sederhana tapi punya warna sendiri Kang Wirang wis kegawan ning aran kampung Melati tersebut punya harumnya sendiri percis kayak di bulan Rabiul Awal kini setiap ada maulid Nabi apa coba kembang Melati disebar-sebarkan maksudnya konten Pak Wirang Kanjeng Rasulullah itu badannya sekujur badannya wangi semua harum beda karo Kanjeng Sunani maka lamun ada di kampung Melati Kang Memet Kang Riwan anak kang jenggot ngajelokan disewot nih kenapa sih Sunani cintai Kanjeng Rabi kang ingu jenggot cinta Kanjeng Nabi Rabi kula itu diseneng nih jenggot ibu pula dicukuri bebu jadi kalau ada yang berjenggotan jangan dibicarakan biarkan saja betul jadi aja sok rewel-rewel kang jenggotnya didawan nang mangga kang dicukuri pe mangga berarti kang dicukur kayak kula cinta Rabi kang didawan nang cinta Rabi berarti Rabi seneng kang dawa kula Rabi seneng jadi sok aja sok rewel lah maka hidup manusia itu jangan berani menyalahkan atau dan merendahkan seseorang itu tidak bisa kalau ingin kita semua diaku oleh baginda Rasul apalagi orang yang miskin cacat wahai warga kampung Melati rangkul dan peluk mereka oleh kita maka Allah akan memuliakan derajat kita alhamdulillah nasihati anak-anak kami apabila punya teman atau di sekolahan saudara di kerjaan atau di sekolahan nah apabila punya teman di sekolahan yang cacat jarang jajan tolong anda ngajak teman-teman anda diajak gabung jajan nasihati anak-anak kami karena Rasulullah yang ditanamkan apa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak Rasul diangkat usia 40 tahun mendapat gelar para Rasul itu bukan karena kecerdasan dan kepintaran dan kegantengannya karena beliau Rasulullah usia 40 tahun diangkat mendapat gelar Rasul karena keistimewaan tawaduknya keistimewaan akhlaknya maka di dalam kita perjanjian wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal aya'i wa tawadu yasifu na'lahu wa yalqaw thawbahu wa yaqum syatahu fi khidmati ahli bisiratin sariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yusayyibu janaizahum wa la yaqiru faqiran alqahul faqru wa ashwa Kanjeng Nabi ternyata maknanya syadidku banget wirang ibu Kanjeng Rasul syadid sungguh pemalu beda Kang Memet Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad berjalannya merunduk wajahnya ditutupi kain yang tipis maka kula karo Kanjeng Nabi Muhammad jauh berbeda Kanjeng Nabi berjalan sambil merunduk tapi ketemu dengan para sahabat beliau yang menyapa duluan hari Kanjeng Sunani jalannya dengak baru lurang dah sih bu maka jangan disamakan Kanjeng Rasulullah dengan Kanjeng Sunani beda beliau Rasulullah setiap berjalan merunduk ke bawah dan perilaku mereka wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum yang sekolah madrasah julus maknanya duduk Kanjeng Nabi Muhammad maunya sehari-harinya seperti ini berhubungan seperti sila yang ketiga dimeriahkan kemerdekaan HUT di 80 malam ini bersatu demi kemajuan bersatu demi kesuksesan itu yang dibawa oleh beliau Rasulullah selalu wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum Kanjeng Nabi setiap hari-hari bersama-sama orang kita biasa alhamdulillah maka kula kadang-kadang tidak terima bu kalau ada acara maulid Nabi kiai dibeda-bedakan itu saya tidak terima sebetulnya sekalipun ada dalilnya saya masih tetap tidak terima karena Allah memandang manusia tidak dari dalam pakaian dan kegantengan dari dalam hati cuman toh kenapa
Kadang-kadang para ulama dibedakan sampai ning berkate dibeda-bedakan. Saya ingatnya di dalam kitab perjanji itu Pak Riwan. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Julus maknanya jagong. Kanjeng Nabi duduk bareng bersama. Kebuktiannya di halaman kita semua seluruh dunia. Kiai dibeda-bedakan. Bukan saya membenci para ulama, bukan. Cuman toh kenapa para ulama tidak bisa meluruskan? Kenapa dibedakan? Ada yang menjauh punya dalil. Ulama malamnya zikir, kita lihat pula. Silakan dalil itu. Cuman di dalam perjanji, siapa yang bikin kita berjanji? Bukan orang-orang sembarangan. Yang menciptakan perjanji siapa? Kitab al-perjanji siapa? Sudah jelas Kanjeng Nabi bersama kita. Kadang-kadang di kampung kita jilid 1, 2, 3 bersolawat di lapangan, tapi untuk fakir miskin tidak bisa. Betul. Menghaburkan uang di lapangan puluhan juta, jilid 1, 2, 3. Santunan anak yatim tidak pernah ada. Padahal pesan waliullah Sunan Gunung Jati apa Bu? Ingsun titip tajugelan fakir miskin, jug-jug tajug samper bocah yatim, sekalian pilih kirang dane. Wis duwe laki durung, maksudnya konon gue Bu. Bukan durung duwe laki yuk dikawini kula konon. Paham? Titip waliullah Sunan Gunung Jati dulu titip sholawat akbar. Sholawat akbar, bukan. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Bersolawatnya boleh malamnya jilid 1, 2, 3. Tapi untuk anak yatim sedekahnya mana? Maka kalau manusia belum tahu cara-cara paketannya, jangan sombong. Yen pengen syafaat kedah mau solawat. Paham betul Bu? Yen kula pengen sepertolongan kedah baca yen pengen syafaat kedah mau solawat. Yen pengen karamah kedah istiqomah. Yen pengen barokah kedah bersedekah. Pengen uripe barokah belum sedekah. Pengen ngarapaken pertolongan Kanjeng Nabi syafaat kula gelem maca sholawat. Kepengen angsal karomah, kepengen karomah, laksanakan amalan istiqomah. Bukan Kanjeng Sunan yang berbicara, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang berbicara. Siapa orang yang membacakan amalan istiqomah, maka akan diberikan 1000 karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak aneh apabila di Kampung Melati ada anak kecil SD sekolah kelas 3, ada anak sakit, anak Pak RT minta air kepada tersebut, lalu ternyata tiba-tiba karomahnya sembuh. Itu anak punya amalan apa? Yang namanya istiqomah bukan banyak amalan Pak. Contoh, misalkan ibu bapak mengistiqomahkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim setiap waktu 3 kali saja, itu namanya istiqomah. Kanjeng Nabi dewek yang berbicara Bu, bukan saya. Al istiqomatul khairun min alfi karomah. Siapa yang mengamalkan istiqomah 1, Allah akan memberikan 1000 karomah. Alhamdulillah. Maka disitulah kita jangan sampai membeda-bedakan dan jangan sampai menyombong-nyombongkan dunia untuk apa. Semua kita akan kembali ke asal semua. Betul. Ning Quran anak, ning nyanyiane anak, ning Quran Ibu, wala tamshi fil ardi marha. Jangan sombong Anda berjalan di atas muka bumi. Betul. Ning lagu iku anak Pak RT. Wartiem sombong pisan. Anda beli? Wartiem si raja sombong-sombong teman. Aja ngadirakeun balik sing Taiwan, melaku dalam trotoar, rambutnya adan-andanan, warna rambutnya abang. Kok kaku abang temenan. Nyatane dadak semiran. Wartiem aja sombong. Lu ning nyanyian iku anak. Ieu boten. Ning Qur'ane anak Pak RT. Wala tamshi fil ardi maraha. Aja sombong siram melaku ning dhuwur lemah. Aja peteng-teng. Anda akan kembali ke asal semua. Betul. Seperti tadi. Dunianya hasanah. Pak insya Allah mudia KB. Mudah-mudahan kita semua akhiratnya hasanah. Sabab dongane Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Tuh jare wong tua pun kang
doa sapu jagat Kang Mehmet. Bulane uang duwe amalan kaya kon wis istimewa Bu. Bisa donga ka Allahumma ij'al wa ausewata. Wah wis kari donga cara Abah Aipu kah. Wis donga wong ka Kampung Melati bae. Ya Allah Gusti, kula kupen mangkat ki diniati dagang gorengan. Moga-moga dagangnya laris barokah. Seorang jualan anak-anak nakoni ditakoni lagi jualan tah? Iya. Jangan jawab bukan. Saya lagi dagang-dagangan aja ngomong kayak kon Bu. Kok beli payu puas? Jadi lawan anak-anak kok dagang ta Bu? Alhamdulillah dagang. Kang temenan. Jaluk aja padu laris Pak. Ya Allah, semoga jualan saya laris barokah. Anak pesantren pun pulang ke rumah aja, ya Allah, moga-moga anak saya lagi di pesantren ini, moga-moga anak saya pulangnya pinter. Salah. Apa je? Pesantren anak, menyekolahkan anak, pulang ke rumah, setiap sholat disempatkan meminta kepada Allah bermunajat, ya Allah. Lagi nitipkan anak di pesantren disahkan Kang Hasan, jaga satru Kang Ayub Hasan. Semoga anak saya mendapat keberkahan dari pesantren, namanya disebut, guru ngaji pertama yang utama jadi disebut. Karena nanti munculnya barokah. Aja sampai pulang nitipkan pesantren, boleh pulang terus setiap sholat. Ya Allah Gusti, isun lagi pesantren akan anak lanang wadon loro, moga-moga balik kepada pinter kabeh. Bahaya. Kenapa bahaya Pak? Ternyata balik ngaji maca kitab pinter, nyopet nyolong duit bapaknya pinter. Nauzubillah min. Maka kata Allah, laksanakan doa ya Allah Gusti, anak-anak kami jadikan anak yang keturunan soleh dan solihah. Alhamdulillah, keturunan yang soleh dan solihah. Amin. Pesantren akan anak ning pesantren, balik sing pesantren setiap waktu sholat, seorang yang melahirkan minimal anak khusyuk. Gusti, kula-kula ke pesantren akan anak kang nomor 3. Lamun lagi sekolah kan, mugia ya Allah, anak kula ke oli barokah sing pesantren. Nama pondoknya kan disebut, bisa kayak pondok kula kah? Miftahul Ulum Hilaliyah Durajaya Muka Bungkus, Kiai Haji Abah Syatori Durajaya disebut. Pesantren mana disebut ulamanya? Semoga mendapatkan barokah dari nama pesantren disebut, nama kiai sebutnya disebut. Nanti muncul keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Di situ terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya kita semua peringatan 17 Agustus malam seperti ini, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Diberikan kesehatan kita semua. Amin. Jangan sampai kita lihat di tempat-tempat mana sampai lebih huru-hara kamanatnya Kang Ustaz. Jangan hiraukan. Tetap kita berdoa malam ini ya Allah. Malam ketenangan ini semoga Allah menyelamatkan kami semua ya Allah. Hentikan huru-hara di mana-mana ya Allah. Jauhkan segala bencana ya Allah, hilangkan semua secepatnya. Maka ibu Kang Melas nih warga penduduk Indonesia, setiap tas sholat merenduk, ya Allah, hentikan segala macam huru-hara. Ilok beli ibu dong tas sholat Gusti, dua batur di rumah sakit, beli pernah balik-balik dirawat di rumah sakit, dibalik. Itulah Bu, kehebatan pula wong Islam umat Kanjeng Nabi. Anak dagang tangga beli katone balik sing pengajian ki. Tukang jualan bakso jentul pernah beli Kang Ustaz kula ku duwe perhatian. Ya Allah, tukang bakso ke jentul baeku ya Allah. Pun kula mendadak bari jalan doa Bu, sambil jalan motor. Ya Allah, kirimkan orang-orang pembeli kepada tukang bakso disebut. Semoga tukang bakso pun kang laris barokah ya Allah. Ilok beli ya Allah. Gusti ning rumah sakit pengikut pirang-pirang kang dirawat. Ning umah kang kenen be anak. Kang kenen be anak. Ilok beli dongakaken. Mulanya bener apa kang disentul mau bagus Sadriwan. Yuk mula kabeh mumpung lagi sehat. Ayo sholat mumpung awak masih kuat ayo sholat mumpung awak masih sehat ayo sholat mumpung awak masih sehat. Jare Gusti Allah kapan maning wong Kampung Melati arepan nunggu Kang Malak emang kenen tah arep mengkenen tah tinggalin wis kaya kenen Melak bari kenen kaya ya Allah lamun isun waras pen bakal sembayang teh dira arep tonggone mengkonon tah. Mumpung sekarang kita diberikan kesempatan dalam keadaan sehat, mari kita 17 rakaat dari 5 waktu dengan peringatan 17 Agustus. Semoga malam ini Allah menurunkan hidayah
dijadikan ahli ibadah 17 rakaat dan jejak kabeh. Amin ya rabbal. Wis kaya kon muga-muga kula kabeh ahli sedekah kabeh. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan anak keturunan kami anak yang soleh dan solihah. Rumah tangga kami berumah tangga yang penuh dengan barokah. Amin ya rabbal. Selamatkan dari dunia sampai akhirat kami semua. Amin ya rabbal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari saya, perkenalkan saya, nama saya Muhammad Sunani dari Desa Banjarwangunan. Cuman saya hijrahnya ke Suci, Bu. Dari dulu dari Banjarwangunan ke Suci itu hijrah, maksudnya mengajar Qur'annya di Suci semua kami. Setiap musola masjid full semua dulunya. Jadi asli Banjarwangunan. Nama saya Muhammad Sunani. Barangkali saya ketemu di jalan Kang Ustaz Iwannya, saya belum nyapa, masih belum paham. Insya Allah semoga kita diperkenalkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat juga. Nanti sebelum doa jangan dulu bubar ya, karena kalau pengajian kalau sebelum doa bubar tidak sempurna. Seperti zikir, wirid, kalau tidak diawali dengan istighfar, ditutup dengan sholawat, zikirnya tidak sempurna. Maka kalau mau zikir diawali dulu istighfar 3 kali, tengahnya masukkan apa amalan, ya Fatah, ya Rojak boleh, la ilaha illa anta, ditutup akhir sholat. Nanti insya Allah saya mohon dan kepada Kang Ustadz Triwan untuk memandu doa. Saya ingin didoakan oleh Pak Ustadz. Mohon maaf, minta didoakan, mohon maaf, minta didoakan saya semoga mendapatkan keberkahan dari Kampung Melati. Pulang dari sini saya mendapatkan keberkahan dari Kampung Melati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, untuk pembacaan doa diborong saja Pak Ustadz. Haji Subhan. Mari kita sama-sama berdoa. Sini aja. Kita mudah-mudahan selesai acara ini selamat, kembali selamat, dan mendapat hidayah apa yang disampaikan sama Ustadz Sunani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal. Allahumma Rabbana, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, fil jasad, fil ilmi, wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syagharil maut, wa syahadata minal maut, wan najata minan nar, wal afa indal hisab. Allahumma firli wali walidayya kama rabbayana syahira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua susunan acara telah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz Sunani, dan kami juga memohon maaf kepada semua lapisan masyarakat di sini di RT 7 khususnya. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang memuaskan semua penyelenggaraan ini.
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan ataupun nanti selanjutnya bila ada acara seperti PHB ini kita akan lebih baik lagi. Terima kasih semuanya kepada para donatur, kepada warga yang telah mensumbangsi baik material maupun musik. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya malam ini. Semoga bermanfaat dan berkah semuanya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.